Kita lanjut bahas PTT Serapi episode 740. Oke, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Soyen berhasil melenyapkan pemuda jahat, pada saat ini istana raksasa yang selalu tertutup rapat, tiba-tiba saja pintu gerbangnya terbuka secara perlahan. Pikiran dari Soyen, Xiaoyi, dan juga Mu Yingying menjadi lebih waspada. Tidak lama kemudian, pung! Fluktuasi energi yang berwarna ungu menyebar dari dalamnya. Tubuh Xiaoyi dan juga Mu Yingying ini telah tertabrak oleh fluktuasi energi cahaya ungu itu dan kemudian memunculkan rasa nyaman yang tidak terlukiskan. Hal ini membuat Xiaoyi bersama dengan Mu Yingying tiba-tiba saja mengatakan gelombang energi ungu ini benar-benar hangat. Namun alis dari Soyen telah menegang dan kemudian dia pun berkata, aneh, sepertinya tidak ada jejak kejahatan di dalam istana raksasa itu. Xiaoyi, Mu Yingying, ayo kita segera masuk ke dalam sana. Xiaoyi dan juga Mu Yingying hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka bertiga tanpa ragu lagi memasuki pintu gerbang dari istana raksasa. Ketika mereka masuk ke dalam tempat itu, sepanjang jalan hanya ada jalan setapak yang penuh dengan cahaya dan pemandangan yang sangat aneh mulai terlihat di dalam tempat ini. Sebenarnya tidak ada pemandangan suram ataupun jahat di dalam istana. Yang ada hanyalah sebuah aula yang sangat tenang dan juga elegan. Di tempat ini juga ada patung batu serta kolam renang yang besar. Dunia dalam istana sebenarnya adalah tempat yang sangat megah. Sementara air di dalam kolam renang sendiri memiliki warna merah. Melihat sekeliling dari tempat ini, segala macam dekorasi telah tersedia. Soyen juga telah melihat adanya rok-rok panjang, pakaian-pakaian wanita yang cukup anggun. Jika dilihat-lihat, tampaknya ruangan dari istana ini seperti kamar tidur seorang wanita. Memikirkan hal seperti itu membuat perasaan aneh mulai muncul di dalam hati dari Soyen. Karena menurut Soyen, bagian dalam dari istana raksasa bukan seperti penjara penekan iblis kedua, melainkan kamar seorang wanita yang sebenarnya. Xiaoyi melirik pada tempat sekeliling dan dia tidak menemukan aura apapun. Lalu pandangan mata dari Xiaoyi terpaku pada patung batu yang berada di dalam ruangan ini dan kemudian dia mengatakan, aku sebenarnya tidak berhasil menemukan adanya aura dan juga jejak dari Dewi Yoji. Namun patung batu itu sepertinya bukan patung dari Dewi Yoji dan wajahnya sangat asing. Tapi fluktuasi yang dilepaskan dari patung batu tersebut telah membuat simbol reinkarnasi yang berada di dalam tubuhku seolah menjadi lebih intens. Mu Yingying juga tidak bisa merasakan apapun di dalam tempat ini yang membuatnya berkata, aku juga belum menemukan adanya jejak dewa jahat peringkat kedua. Tampaknya selain pemuda jahat yang barusan dilawan oleh Soyen, sosok dewa jahat peringkat kedua seolah-olah telah lama menghilang dari tempat ini. Kesunyian bertahan untuk beberapa saat di dalam ruangan ini. Namun hal itu justru membuat jantung dari Soyen, Xiaoyi, dan juga Mu Yingying berdebar dengan kencang. Pandangan mata dari Xiaoyi dari tadi melihat ke arah patung batu wanita dan kemudian dia segera mengatakan, kakak, coba kemari dan juga lihatlah. Meskipun patung batu ini bukan wajah dari Dewi Yoji, tapi fluktuasi yang berada di dalamnya membuatku sedikit terkejut. Di seluruh aula ini, yang paling menarik perhatian hanyalah kolam renang dan juga patung batu. Ekspresi dan juga mata dari patung batu itu semuanya melihat ke arah kolam renang. Seolah-olah patung batu ini sedang menjaga sesuatu. Namun Soyen tidak bisa dengan jelas mendeteksi anomali di dalam kolam renang dan juga patung ini. Seolah-olah ada misteri yang sangat tersembunyi. Soyen mulai melakukan pemeriksaan bersama dengan Xiaoyi dan juga Mu Yingying, dan dia sama sekali tidak menemukan adanya aura jahat dari patung batu. Sebaliknya hanya ada aura dari kekuatan ungu serta samar-samar. Fluktuasi dari kekuatan ungu ini membuat Xiaoyi cukup senang. Xiaoyen
kemudian berkata, ini seharusnya merupakan patung batu dari Dewi Yoji. Lagi pula, kekuatan dari Dewi Yoji tidak akan pernah hilang hanya karena dewa jahat peringkat kedua. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan ungu yang terpancar dari patung batu itu berisi kekuatan sihir. Hanya saja Xiaoyi tidak menyadari bahwa selain kekuatan sihir milik Dewi Yoji, sebenarnya juga ada kekuatan jahat yang cukup samar di dalamnya. Selanjutnya Xiaoyan berkata dengan tenang, tampaknya di dalam patung batu ini ada vitalitas yang sangat lemah. Xiaoyi, coba gunakan segel reinkarnasi yang berada di dahimu dan kita akan melindungi dirimu. Mendengarkan ucapan dari Xiaoyan membuat Xiaoyi setuju. Tanpa ragu, dia pun mulai mengaktifkan segel reinkarnasi yang berada di dahinya dan kemudian melepaskan kekuatan misterius. Sebuah cahaya ungu menyebar keluar dari dalam segel reinkarnasi milik Xiaoyi lalu masuk ke dalam patung batu. Pada akhirnya, di dalam tempat ini langsung terdengar suara piano yang lemah. Namun, ada juga kekuatan yang sangat murni mengalir keluar dari dalam patung batu itu sedikit demi sedikit. Dengan munculnya gerakan seperti ini, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan ada semacam aura lain di dalam patung batu ini yang secara perlahan telah pulih. Hal itu membuat kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan merasa tidak nyaman untuk sementara. Terutama pedang pembunuh dewa milik Xiaoyan juga mengeluarkan fluktuasi yang aneh, seolah-olah bertemu dengan musuh lama. Hal itu membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga sumber kekuatan dari Dewi Yaoji itu sangat murni. Belum lagi Dewi Yaoji merupakan kekasih dari Raja Suci, sang pemilik pedang pembunuh dewa ini, dan cukup mustahil bagi pedang pembunuh dewa akan melakukan gerakan aneh seperti yang ditunjukkan barusan kepada Xiaoyan. Tidak lama kemudian, setelah cahaya ungu melesat dengan cepat, debu dan juga kerikil mulai terangkat dan juga berjatuhan dari atas patung batu ini. Sosok wanita yang cukup cantik ini telah melepaskan diri dari patung batu dan kemudian melihat pada Xiaoyan serta dua lainnya. Seluruh aula tiba-tiba bergetar dengan gelombang yang cukup kuat perlahan menyebar. Wanita yang telah muncul dari dalam patung batu sebenarnya adalah Dewi Yaoji. Pandangan mata dari Dewi Yaoji yang baru saja terbangun tampak ragu-ragu. Lalu dia melihat pada Xiaoyi, segera tersenyum sambil mengatakan, garis keturunanku, tidak kusangka aku akan bisa melihat dirimu. Melihat sosok yang tidak tertandingi dan juga cantik di depannya, fluktuasi di dalam segel inkarnasi milik Xiaoyi menjadi semakin kuat. Xiaoyi tanpa sadar telah meneteskan air mata. Dan kemudian dia mengatakan, Dewi Yaoji. Bagaimanapun juga Xiaoyi tahu bahwa Dewi Yaoji merupakan pendiri dari klan peri mereka. Kemunculan ilmu sihir di dalam klan peri semuanya juga berkat dari Dewi Yaoji ini. Bahkan semenjak Perang Dunia Pertama, status dan juga kekuatan dari Dewi Yaoji sangat luar biasa. Dan setelah dia menghilang, klan peri telah merosot menjadi seperti yang sekarang. Dan saat ini Dewi Yaoji telah berhasil diselamatkan, maka kejayaan dari klan peri akan kembali ke puncaknya. Bahkan penyelamatan klan Xiao juga bisa segera dilakukan. Xiaoyi dengan raut wajah yang tampak gembira terus melihat pada Dewi Yaoji. Tapi Mu Yingying seolah-olah menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, kakak Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada Mu Yingying. Tapi ada kekuatan mengerikan yang mulai terbangun di dalam tubuh dari Xiaoyan. Ekspresi wajah dari Dewi Yaoji tampak lebih tenang. Dia secara perlahan mengulurkan telapak tangannya dan kemudian berkata kepada Xiaoyi, warisan segel inkarnasi yang kau miliki itu belum sempurna. Jadi terimalah kekuatan ini dan warisanku akan kuberikan sepenuhnya pada dirimu. Lingkaran cahaya ungu telah muncul di telapak tangan dari sang Dewi. Xiaoyi cukup senang dan kemudian dia berkata, terima kasih banyak guru. Fluktuasi yang sangat panas juga muncul dari segel inkarnasi di dahi dari Xiaoyi dan dia secara perlahan menutup matanya untuk menerima warisan dari kekuatan ungu Dewi Yaoji ini. Namun tepat
Ketika kekuatan ungu itu akan menyentuh tubuh dari Xiaoyi, tiba-tiba saja sebuah telapak tangan yang tidak lain merupakan telapak tangan dari Xiaoyan segera menyeret tubuh dari Xiaoyi dan menghindarkannya dari sinar cahaya ungu. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan membuat Xiaoyi langsung membuka matanya dan kemudian berkata, "Kakak, apa yang kau lakukan?" Sebelum Xiaoyi selesai berbicara, Xiaoyan langsung mengeluarkan kekuatan api yang agung dari dalam tubuhnya dan kemudian meledak untuk menyelimuti seluruh aula lalu membakarnya. Bahkan Xiaoyan saat ini juga menghancurkan kekuatan ungu yang tadi melesat ke arah Xiaoyi. Pandangan mata dari Xiaoyan sangat waspada ketika dia melihat pada Dewi Yaoji. Aura yang sangat menakutkan terbangun di dalam tubuhnya dan kemudian Xiaoyan berkata, "Kau bukan Dewi Yaoji dan sebenarnya kau merupakan dewa jahat, mayat neraka." Xiaoyi, kegembiraan di raut wajahnya langsung menghilang, digantikan dengan ekspresi bingung dan kemudian dia berkata, "Kakak, apakah kau tidak salah? Jelas segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Xiaoyi bisa merasakan bahwa dia merupakan Dewi Yaoji yang asli. Tapi kenapa Xiaoyan mengatakan bahwa wanita ini merupakan dewa jahat mayat neraka yang merupakan dewa jahat peringkat kedua? Mungkinkah Dewi Yaoji ini palsu?" Sosok yang diduga Dewi Yaoji palsu cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Keturunan klan Xiao, kenapa kau mengatakan hal seperti ini?" Mu Yingying juga melihat pada Xiaoyan dengan ekspresi bingung dan dia pun berkata, "Kakak Xiaoyan, mungkinkah kau telah salah mendeteksi orang ini?" Xiaoyan pun kemudian mengatakan, "Dewi Yaoji merupakan pendiri kekuatan sihir dan aku berani menyimpulkan kau memang bukan Dewi Yaoji melainkan dewa jahat peringkat kedua." Tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung membawa tubuh dari Mu Yingying dan juga Xiaoyi untuk menjauh dari orang ini. Xiaoyan juga telah menyebarkan kekuatan formasi api dari dalam tubuhnya yang memenjarakan seluruh istana raksasa. Dewi Yaoji palsu tidak membantah. Pandangan matanya dipenuhi dengan kejutan yang luar biasa sambil melihat Xiaoyan. Dirinya kali ini mengatakan, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa penyamaranku akan bisa dengan cepat ditemukan oleh dirimu." Xiaoyan tersenyum sambil menimpali, "Penyamaranmu memang sangat bagus, tapi sayang sekali aku memiliki penglihatan yang bisa dengan mudah membedakan mana yang asli dan juga mana yang palsu." Alasan kenapa penjara iblis peringkat kedua terlihat seperti ini semuanya merupakan konspirasi dari dewa jahat peringkat kedua tersebut. Namun Xiaoyan tidak mengerti apa tujuan sebenarnya dari orang ini. Dewi Yaoji palsu kemudian menimpali, "Awalnya aku pikir orang-orang yang akan datang untuk menyelamatkan Dewi Yaoji adalah orang kuat yang berdiri di antara puncak-puncak dunia 1000 besar. Tapi tidak menyangka ternyata hanyalah 3 bocah sialan. Namun tidak masalah, hari ini aku akan segera pergi meninggalkan tempat ini dengan kekuatan Dewi Yaoji dan kemudian aku akan menghancurkan dunia 1000 besar di masa depan." Sebuah gelombang yang sangat jahat telah dimunculkan dari dalam tubuh Dewi Yaoji palsu. Menghadapi kegilaan dari dewa jahat peringkat kedua ini, Xiaoyan hanya tersenyum tipis dan kemudian dia mengatakan, "Dewa jahat, mayat neraka, tempat ini akan menjadi kuburanmu." Kekuatan petir yang sangat mengerikan muncul bersama dengan kekuatan api di saat yang bersamaan dari dalam tubuh Xiaoyan. Menyaksikan apa yang dilakukan Xiaoyan membuat Dewi Yaoji palsu tiba-tiba saja mengatakan, "Sungguh konyol. Bahkan kekuatan Dewi Yaoji yang hampir setara dengan tingkat reinkarnasi ke-9 di masa lalu tidak mampu melenyapkan diriku. Tapi saat ini hanya mengandalkan kekuatan darimu yang hanya berada di reinkarnasi 8 semu. Kau adalah bocah bodoh yang telah bermimpi di siang bolong." Telapak tangan dari Dewi Yaoji palsu ini secara perlahan digerakkan. Kekosongan yang berada di dalam istana ini tiba-tiba saja bergulung dan menimbulkan fluktuasi energi yang sangat hebat. Hal itu berubah
menjadi rantai-rantai yang berwarna merah besar berterbangan untuk menuju ke arah Soyen. Melihat pada Dewi Yoji palsu, pikiran Zoe kini berdengung dan kemudian dia mengatakan, ini sebenarnya adalah kekuatan dari Dewi Yoji. Apa-apaan orang ini? Kenapa dewa jahat bisa menggunakan kekuatan Dewi Yoji? Bagaimanapun juga Dewi Yoji merupakan simbol kekuatan tertinggi di dalam dunia seribu besar sejak zaman kuno. Jika kekuatan seperti itu ditelan oleh dewa jahat peringkat kedua, hal ini akan menyebabkan kerugian bagi dunia seribu besar. Menghadapi serangan dari Dewi Yoji palsu, sebuah formasi api kuno yang mengerikan melonjak dari dalam tubuh Soyen, dan itu dipenuhi dengan energi api yang sangat luar biasa. Namun saat ini Soyen hanya bisa memunculkan maksimal 700.000 segel inti. Kekuatan semacam ini jauh dari kata cukup untuk menahan serangan rantai-rantai merah dari Dewi Yoji palsu tersebut. Untuk bisa menciptakan formasi yang sangat besar, hal itu benar-benar mengonsumsi banyak kekuatan di dalam tubuh Soyen, dan pada akhirnya sebuah formasi benar-benar terbentuk lalu menahan serangan rantai-rantai merah. Namun Soyen merasa bahwa formasinya tidak akan bisa bertahan lama untuk melawan Dewi Yoji palsu, karena saat ini orang tersebut telah menyerap kekuatan dari Dewi Yoji yang asli, dan dengan cepat kekuatan formasi milik Soyen menjadi melemah. Wajah cantik dari Dewi Yoji palsu tersenyum, lalu kekuatannya berwarna merah dan ungu dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal ini pun berkumpul di telapak tangan. Pandangan matanya melihat pada Soyen, kemudian mengatakan, kau benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit. Dasar bocah tengik, aku akan membiarkanmu dimakamkan di dalam tempat ini. Jimat darah mayat neraka, keluarlah. Sebuah lingkaran cahaya yang sangat menyilaukan kini telah berubah menjadi sebuah simbol kuno, dan itu merupakan simbol dari jimat darah mayat neraka. Yang kali ini kekuatan dari jimat darah tersebut telah memberikan penekanan pada formasi api milik Soyen. Hal ini membuat formasi yang telah diciptakan bergetar dengan hebat, seolah-olah akan runtuh seketika, karena kekuatan dari jimat darah telah dipenuhi oleh tekanan yang aneh, dan ini menyelimuti tubuh dari Soyen, Zoe, dan juga Mu Yingying. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melambaikan tangan untuk menyingkirkan formasi api kuno. Lalu dia pun mengatakan, kitab suci petir. Sebuah buku sederhana muncul di depan dari seorang Soyen. Aura yang sangat mengerikan mengguncang tempat ini, perlahan menyebar. Bahkan suara-suara petir yang menggelegar terpancar dari dalam buku kuno itu. Dan ini tiba-tiba degar, petirnya pun meledak dalam kehampaan. Kekuatan petir yang berwarna abu-abu keluar dari dalam tubuh Soyen. Meskipun hal ini tampak kecil, tapi telah dipenuhi oleh kekuatan yang dahsyat. Hal ini pun kemudian menghancurkan serangan dari jimat darah mayat neraka milik Dewi Yoji palsu. Raut wajah Dewi Yoji palsu ini untuk sejenak terlihat terkejut, dan kemudian dia mengatakan, itu sebenarnya adalah kekuatan dari Dewa Petir. Tapi lupakan saja, aku akan melenyapkan kalian semuanya di dalam tempat ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, cahaya berwarna merah kembali dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal itu berubah menjadi jaring raksasa yang ganas, dan kemudian jimat darah mayat neraka yang berwarna ungu dan merah kembali berkilauan, lalu memunculkan fluktuasi yang jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi Soyen tidak ingin kalah. Dia juga kembali menggunakan kekuatan dari kitab suci Dewa Petir. Pada akhirnya, dua kekuatan yang berwarna ungu merah dan juga kekuatan petir abu-abu kini telah kembali bertabrakan seperti dua meteor raksasa. Lalu degar, fluktuasi ledakan yang sangat mengerikan muncul di dalam tempat ini dan menghancurkan istana raksasa. Pada akhirnya, pemandangan yang asli dari dunia ini terungkap sepenuhnya. Roh-roh jahat, kekuatan-kekuatan jahat tersebar di dalam tempat ini, tidak ada habisnya, dan pemandangan gunung serta sungai sebelumnya hanyalah sebuah ilusi. Di ujung dari tempat ini sebenarnya merupakan jurang yang sangat dalam dan juga gelap. Namun ada lapisan kristal ungu yang tebal
yang sepenuhnya telah menyegel area ini. Lapisan kristal ungu itu penuh dengan kekuatan dewa. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak akan bisa menghancurkan kekuatan kristal ungu yang tebal tersebut atau bahkan melarikan diri dari dalam tempat ini. Dan jurang yang dilihat Xiaoyan sebenarnya adalah jurang suci kegelapan. Itu adalah tempat asli dari Dewi Yaoji berada. Dewi Yaoji palsu melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan pada dirinya sendiri, kemampuan dari bocah ini tidak bisa diremehkan karena serangan sebelumnya telah musnah ketika bertabrakan dan menimbulkan ledakan yang sangat besar. Bahkan gelombang serangan yang dimunculkan oleh Xiaoyan dengan kekuatan petir itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan teknik bertarung setengah dewa biasa. Senyum menghina untuk saat ini tiba-tiba muncul di raut wajah dari Dewi Yaoji palsu. Energi berwarna merah kembali melonjak dan mengguncang hati dari Xiaoyan, Xiaoyi beserta Mu Yingying. Dia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan sangat dahsyat. Jika dia berurusan dengan bocah ini terlalu lama, cepat atau lambat, mungkin situasi yang tidak menguntungkan akan menimpa Dewi Yaoji palsu. Xiaoyi dan juga Mu Yingying saling berpandangan dan kemudian mereka pun pada saat ini berteriak, "Serang!" Tanpa ragu lagi, Mu Yingying melepaskan kekuatan api suci dan Xiaoyi melepaskan kekuatan dari piano yang berada di tangannya. Namun ketika dua kekuatan dari Xiaoyi dan juga Mu Yingying akan mengenai tubuh dari Dewi Yaoji palsu, orang itu hanya melambaikan tangannya dan kemudian diar. Dengan cara yang sangat mudah, kekuatan serang ini dihancurkan dalam seketika. Hal itu seolah-olah seperti ngengat yang melawan api. Rasa putus asa kini telah muncul di dalam benak dari Xiaoyi bersama dengan Mu Yingying karena kekuatan dari Dewi Yaoji palsu ini terlalu menakutkan. Melihat hal seperti ini, Xiaoyan pun telah membuat kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tubuh menjadi sangat gila. Dan ini adalah tindakan yang paling rumit. Dengan pengetahuannya tentang segel inkarnasi, Mu Yingying melihat pada kolam yang berwarna merah dan kemudian dia merasakan adanya hawa dingin. Tapi hawa tersebut dipenuhi semacam fluktuasi yang cukup mendalam. Mu Yingying kemudian berkata pada diri sendiri, sepertinya ada sesuatu yang berada di dalam kolam berwarna merah itu dan rasa-rasanya itu adalah fluktuasi yang cukup sakral. Dewi Yaoji palsu tidak ragu untuk melambaikan tangannya dan kemudian sambil mengatakan, "Dinasti mayat neraka." Energi yang berwarna merah darah tiba-tiba saja langsung berubah menjadi mayat-mayat merah yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu berhamburan dengan pandangan mata yang ganas serta kekuatan jahat yang kali ini telah berkumpul. Di belakang Dewi Yaoji palsu ini menyaksikan adegan seperti itu, seolah-olah ini merupakan kiamat yang sebenarnya. Bahkan fluktuasi jahat yang tersebar dari dalam tubuh mayat-mayat neraka itu seolah-olah adalah fluktuasi dari para penjahat yang baru saja terlepas dari kurungan. Tanpa ragu lagi, mayat-mayat neraka ini telah langsung meluncur ke arah Xiaoyan, Xiaoyi dan juga Mu Yingying. Kedua mata dari Xiaoyan telah menyipit dengan cara yang cukup serius dan kemudian dia pun mengeluarkan kekuatan api dan petir sambil mengatakan, "Sungguh fluktuasi yang sangat menakutkan. Bahkan ini cukup sulit untuk dilawan. Reinkarnasi 8 yang asli." Xiaoyan merasa hanya dengan kombinasi api suci dan juga kekuatan petir yang bisa mengancam Dewi Yaoji palsu. Tidak butuh waktu yang lama, Xiaoyan juga langsung membuka kitab suci Dewa Petir yang berada di tangannya, dan kekuatan petir yang tidak berujung kini telah langsung menyambar mayat-mayat neraka itu. Dan ditambahkan dengan kekuatan api suci, seluruh mayat-mayat neraka kini telah langsung dihancurkan. Bahkan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan membuat Dewi Yaoji palsu detak jantungnya berdegup kencang. Namun sang Dewi Yaoji kembali berteriak, "Lenyapkan bocah itu untukku." Mayat-mayat neraka yang lebih banyak kini kembali keluar dan juga melesat ke arah Xiaoyan dengan fluktuasi yang sangat mengancam. Di bawah kekuatan mengerikan seperti ini, Xiaoyan kembali menggunakan kekuatan kitab suci Dewa Petir dan juga kekuatan api suci untuk melenyapkan mayat-mayat neraka. Sebanyak apapun mereka, ketika tersambar kekuatan dari kitab suci Dewa Petir dan juga api suci, langsung berubah menjadi debu. Dewi Yaoji palsu tiba-tiba saja mengeluarkan fluktuasi energi merah yang sangat menakutkan dan bergulung-gulung di langit. Tampaknya dia akan menghancurkan seluruh tempat ini dengan beberapa gerakan.
Meskipun kekuatan ditampilkan oleh Dewi Yaoji palsu sangat menakutkan, tapi di ujung dari tempat ini yang merupakan jurang suci kegelapan yang memiliki kristal ungu masih tidak terpengaruh sekalipun oleh kekuatan Dewi Yaoji palsu tersebut. Seolah-olah tidak ada satupun kekuatan yang bisa menggoyahkan kristal ungu di tempat itu. Sementara Soyen pada saat ini segera berteriak, "Kekuatan api, kekuatan petir, bergabunglah untukku menjadi Dewa Petir Api." Pada akhirnya kekuatan yang berasal dari kitab suci Dewa Petir dan juga kekuatan api suci di dalam tubuhnya mulai bergabung satu sama lain. Menyaksikan hal seperti ini membuat raut wajah dari Dewi Yaoji palsu menjadi sangat serius. Tidak lama kemudian proses penggabungan kekuatan petir dan juga kekuatan api telah selesai dan itu berubah menjadi bayangan raksasa yang bernama Dewa Petir Api. Kekuatan terpancar di dalam tubuh Dewa Petir Api ini sangat mengerikan. Namun proses ini juga telah menyerap banyak kekuatan di dalam tubuh dari Soyen. Tanpa ragu lagi Soyen menggerakkan tangannya untuk mengendalikan Dewa Petir Api menyerang dan juga menghancurkan tubuh dari Dewi Yaoji palsu. Ketika melihat hal seperti ini, tiba-tiba saja segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Xiaoyi telah menyala dan kemudian mengendalikan Xiaoyi untuk bergegas menghentikan Soyen. Hal itu membuat Xiaoyi tiba-tiba saja berteriak, "Kakak Soyen, jangan! Yang ditempati oleh Dewa Jahat itu merupakan tubuh asli dari Dewi Yaoji. Jika kau menggunakan teknikmu, maka tubuh dari Dewi Yaoji akan hancur sepenuhnya." Raut wajah dari Soyen telah berubah dalam seketika. Dia benar-benar dalam dilema untuk saat ini. Sementara Dewi Yaoji palsu sekarang mengatakan, "Sebenarnya Dewi Yaoji telah kulahap habis dan sekali saja kekuatanmu menghancurkan tubuh ini, maka bukan hanya aku yang mati, tapi Yaoji yang asli juga akan hancur, tubuh fisik dan juga jiwanya. Sekarang bagaimana? Apakah kau masih berani untuk meluncurkan seranganmu?" Soyen hanya bisa mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, "Sial." Namun detik berikutnya tubuh dari Xiaoyi dipenuhi dengan cahaya ungu yang cemerlang dan kemudian dia berkata, "Guru, bangunlah." Kekuatan cahaya ungu itu telah dilemparkan oleh seorang Xiaoyi dan dimasukkan ke dalam tubuh dari Dewi Yaoji palsu yang dalam sekejap gumpalan cahaya ungu yang sangat terang tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Dewi Yaoji palsu ini lalu berubah menjadi bayangan seorang wanita dan itu adalah Dewi Yaoji yang asli. Pandangan mata dari Dewi Yaoji yang asli ini melihat kepada Soyen, Xiaoyi dan juga Mu Yingying sambil mengatakan, "Bocah-bocah kecil, terima kasih atas kerja keras kalian." Setelah mengatakan hal seperti ini, Dewi Yaoji yang asli melihat pada Dewi Yaoji yang palsu dan ada sebuah senyuman yang penuh dengan misteri. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui dalam hal ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Dewi Yaoji palsu dan juga Dewi Yaoji asli akan melakukan pertempuran? Dan siapakah yang akan menang antara keduanya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.